Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Sam di channel Samsia Umi Hamdika. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat pagi, buka mata. Selamat siang, buka telinga. Selamat sore, buka hati. Selamat malam, sehat lahir batin. Oke, let's open our lesson with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian simak video pembelajaran berikut ini. Check it out. Ini peranan iptek dalam kegiatan ekonomi. Kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar transportasi umum di Jepang. Ini adalah gambar kereta api cepat Shinkansen di Jepang. Kemudian ini adalah perkembangan teknologi informasi dari HP yang semakin canggih. Manusia saat ini membutuhkan barang-barang seperti yang terdapat pada gambar tersebut. Barang-barang tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Iptek membawa dampak bagi kehidupan manusia. Iptek menyebabkan kegiatan ekonomi semakin lancar. Makin lancarnya kegiatan ekonomi, maka makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dampak positif perkembangan iptek. Terpenuhinya kebutuhan manusia, membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah, memperluas informasi, menambah wawasan pengetahuan, meningkatkan produktivitas, mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk, memperluas pasar penjualan produk, mempermudah transaksi perdagangan. Dampak negatif perkembangan iptek. Mempengaruhi pola pikir masyarakat, menyebabkan polusi, perkembangan kendaraan bermotor, pabrik, dan lain-lain, menyebabkan orang semakin malas, menimbulkan kerusakan, mengubah pola interaksi antar manusia menjadi sibuk dengan dunianya sendiri, meningkatnya jumlah pengangguran, memudarnya semangat gotong royong dan tolong-menolong, memudarnya nilai-nilai asli bangsa. Peranan iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Iptek dalam kegiatan produksi, memenuhi kebutuhan akan sumber daya, mesin, bahan baku, bahan penolong produksi. Munculnya mesin produksi modern yang meningkatkan kualitas dan kuantitas, lebih mudah dalam memesan bahan baku dan bahan penolong produksi. Iptek dalam kegiatan distribusi, memudahkan distribusi barang, mempercepat barang sampai ke konsumen. Ditemukannya sarana transportasi modern mendukung kelancaran distribusi. Iptek dalam kegiatan konsumsi, kemudahan konsumsi dalam memenuhi kebutuhan. Adanya layanan cepat atau delivery order lewat telepon. Penjualan secara online semakin memudahkan akses belanja masyarakat. Peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi. Sikap kreativitas, gagasan kreatif dalam tindakan ekonomi kewirausahaan. Ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mau upgrading dengan belajar dan bereksplorasi, memunculkan ide orisinal, ide yang asli, berasal dari pemikiran dan kegiatan sendiri tanpa menjadi follower. Bekerja keras, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Bebas dalam bertindak, tindakan tidak mengikuti orang lain, punya metode sendiri, optimis dan percaya diri. Kewirausahaan. Pengertian wirausaha, entrepreneurship, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Peter Drucker, penerapan kreativitas dan keinovasian untuk memecahkan permasalahan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi orang setiap hari. Thomas W. Zimmer.
Hal-hal yang dapat diidentifikasi dari entrepreneurship. Pencarian kesempatan. Entrepreneurship berkaitan dengan mengejar kecenderungan dan perubahan yang orang lain tidak melihat atau memperhatikan. Inovasi. Entrepreneurship berkaitan dengan perombakan, penggantian bentuk, memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru. Pertumbuhan. Entrepreneurship mengejar pertumbuhan, tidak puas dengan apa yang telah dicapai, menginginkan perkembangan dan bekerja keras untuk terus melakukan inovasi dalam pendekatan baru. 4 unsur pokok yang dimiliki wirausahawan atau entrepreneurship. Kemampuan, IQ dan skill, membaca peluang, berinovasi, mengelola, menjual. Yang kedua, keberanian, hubungan dengan emosional, passion, dan mental. Dapat mengatasi ketakutan, mengendalikan resiko untuk keluar dari zona kenyamanan. Ketiga, keteguhan hati, hubungannya dengan motivasi diri. Ulet, pantang menyerah, determinasi, teguh akan keyakinannya. Kekuatan akan pikiran, power of mind, aku juga bisa. Yang keempat, kreativitas yang menghasilkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan institusi. Hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi entrepreneurship. Entrepreneur adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, kemampuan, skill, pengalaman, experience, jejaring atau networking, informasi, sumber yang ada, yaitu ada uang, bakat, lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Waktu, masa depan dan kesempatan atau peluang, change. Ciri-ciri seseorang yang berjiwa wirausaha atau entrepreneurship, mempunyai kepribadian kuat dan percaya diri, memiliki sikap mental wirausaha, jujur dan bertanggung jawab, memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitar, memiliki keterampilan wirausaha, berpikir kreatif, keterampilan kepemimpinan, manajerial, dan bersosialisasi, kemampuan mencari informasi, berani mengambil resiko, berjiwa kepemimpinan, terbuka terhadap saran atau kritik, mampu memotivasi orang lain, berorientasi pada masa depan. Peranan wirausahawan dalam perekonomian, menggerakkan kegiatan ekonomi suatu negara, mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengatasi masalah pengangguran, mengatasi kesenjangan sosial, meningkatkan produktivitas usaha, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan pengelolaan faktor produksi, mendorong inovasi produksi baru. Pentingnya inovasi produk. Yang pertama, membuat desain dan model yang menarik secara selera konsumen, menghasilkan barang berkualitas tinggi, membuat nyaman dan memberi kepuasan kepada konsumen, mempunyai ciri khas atau diferensiasi dengan produk lainnya. Produknya mempunyai keunggulan, daya tahan serbaguna, menghasilkan produk dengan harga terjangkau. Selanjutnya adalah hubungan kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kelangkaan, masalah ekonomi, kebutuhan dan keinginan, sumber daya yang terbatas, dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Penyebab kelangkaan, ada faktor geografis, keterbatasan sumber daya produksi, keterbatasan kemampuan memproduksi, laju pertumbuhan yang cepat, perkembangan teknologi yang lambat, bencana kerusakan alam, eksploitasi yang berlebihan. Kaitan pasar dengan kegiatan distribusi. Pasar distribusi. Faktor kelangkaan mempengaruhi permintaan atau penawaran harga. Faktor letak geografis dapat menyebabkan pengaruh pada permintaan penawaran harga. Peranan pasar dalam mendistribusikan barang atau jasa, mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi, membentuk harga yang stabil, proses distribusi lancar, harga akan stabil. Produsen akan mempertahankan keuntungan penjualan produk, keuntungan produsen akan stabil. Yang kedua, peranan pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang. Peranan pasar produsen, menentukan tingkat harga produksi tertentu, mengamati selera dan jenis kebutuhan konsumen,
mempromosikan hasil produksi kepada masyarakat, mengembangkan, meningkatkan, dan memperluas usaha, memasarkan atau menyalurkan hasil produksi secara langsung, memperoleh faktor produksi yang dibutuhkan dalam proses produksi. Peranan pasar konsumen. Pertama, memudahkan konsumen memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, menjadi sarana konsumen untuk menawarkan berbagai faktor produksi, seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang ketiga, melalui pasar konsumen akan mendapat imbal jasa berupa sewa, upah, bunga, modal, dan laba usaha atas faktor produksi yang dimanfaatkan produsen dalam proses produksi. Peranan pasar pembangunan ekonomi. Menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui jual beli, menyediakan bahan baku bagi pelaksanaan pembangunan, menjadi sumber penerimaan pemerintah melalui penyewaan kios dan distribusi, mendorong pembangunan ekonomi suatu negara, misal melalui penyediaan modal dari pasar modal bagi perusahaan. Peranan pasar sumber daya manusia. Pertama, memudahkan perusahaan mencari tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. Kedua, sarana memperoleh informasi ketenaga kerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ketiga, mendorong terwujudnya taraf hidup sejahtera bagi tenaga kerja sebagai imbal jasa atas keterlibatannya dalam proses produksi. Ketiga, melancarkan mobilitas atau perpindahan tenaga kerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja. Demikian materi kita tadi, mudah-mudahan kalian paham, dan jika ada pertanyaan, kalian ketik di kolom komentar. Dan jika belum paham, silahkan ulangi lagi. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, everybody, put your hands up. Cheerio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.